Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-54. Kitab Yesaya pasal 54, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop, perjanjian damai dengan Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya,
bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perjanjian damai dengan Sion, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 54 ayat 6 dan 10 dengan bunyi nas. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kita mengetahui bersama bahwa Israel yang telah banyak kali berpaling dari Tuhan, ibarat seorang istri yang menyeleweng berkali-kali dari suaminya, demikianlah Israel kepada Allah.
Akhirnya Allah meninggalkan dan membiarkan mereka sendiri. Tetapi Allah tidak tega untuk terus kesal dan meninggalkan umat yang dikasihinya itu. Dan oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan akhirnya memprakarsai satu jalan perdamaian agar Ia dapat berdamai lagi dengan umat-Nya. Seperti sabda Allah dalam nubuat melalui Yesaya, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Terang besar Alkitab Yesaya 54 ayat 6-8. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat The Review and Herald 20 Agustus tahun 1895 yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary Volume 4 halaman 1148 alinea ketiga menjelaskan bahwa seluruh isi dari pasal 54 kitab Yesaya ini berlaku untuk umat Tuhan dan setiap syarat nubuatan akan digenapi. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya pada saat pencobaan mereka, dan Dia berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Tetapi, apakah kata-kata penghiburan ini diucapkan kepada mereka yang tidak menghargai hukum Allah? Sekali-kali tidak. Janji ini hanya tersedia bagi mereka yang ketika di tengah kemurtadan massal, mereka tetap mentaati perintah-perintah Allah dan mengangkat standar moral di hadapan mata dunia yang telah meninggalkan peraturan dan melanggar perjanjian yang kekal, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 54 ayat 9-13. Jadi sahabat-sahabat firman, perlu diketahui bahwa ajakan untuk berdamai dari Allah ini bersyarat, dan syarat nubuat ini harus dipenuhi. Perdamaian hanya bisa terjadi apabila Israel bersedia kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa mereka. Dan apabila mereka bertobat dan kembali kepada peraturan yang Allah tetapkan, maka mereka berhak menikmati janji Tuhan, yaitu murka Tuhan akan surut dan mereka akan kembali dikasihi oleh Tuhan dengan kasih setia yang kekal, seperti firman Tuhan katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, seperti Israel badani, syarat nubuat perdamaian dalam pasal ini menjadi bahagian kita juga. Karena seluruh isi dunia ini telah berdosa kepada Tuhan. Dan untuk memperoleh lagi kasih setia dan janji Tuhan ada syaratnya, yaitu kita harus kembali kepada peraturan kudus Allah, yaitu 10 hukum atau 10 firman. Tetapi jika syarat nubuat ini tidak dipenuhi, maka nubuat yang indah ini tidak dapat menjadi bahagian kita, yaitu engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan.
terang besar Alkitab Yesaya 54 ayat 14 dan 17. Dan sahabat-sahabatku, saat kita berjanji untuk kembali kepadanya, maka Sang Pencipta telah menyatakan bahwa Ia adalah suamimu. Dan ini berarti Ia akan menjaga kita. Allah akan terus menjaga kita di sepanjang musim kehidupan. Untuk itu mulailah mempercayainya dalam hal-hal sehari-hari maupun hal-hal yang besar. Dan teruslah belajar pada apa yang engkau tidak mengerti yang akan terjadi esok, atau memahami apa yang akan terjadi sekarang. Yang pasti tetaplah percaya pada kasih setianya, maka Tuhan akan turun tangan. Terlepas dari pilihanmu yang buruk di masa lalu dan bahkan kesalahan pada hari ini, asalkan engkau mau kembali dan sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan selalu ada. Ia mencintai dan menjaga engkau, dan engkau dapat mengklaim janjinya kepada Israel dalam pasal ini sebagai janji untuk hidupmu sendiri saat ini dan seterusnya, sampai Ia datang kembali untuk menjemputmu, menjemput kita semua sebagai kekasih hatinya. Karena firman berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mari berpeganglah pada janji perdamaian Tuhan ini dan jaga kesetiaan kita kepadanya. Tuhan Yesus segera akan kembali. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikian
mengasihiku. La takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.